Sebelum pergelangan tanganmu kupatahkan, lepaskan tangan kotor itu sekarang juga. Mendengar satu kalimat itu, semua orang di gang langsung menoleh ke satu arah. Preman berwajah beringas, itu tersentak. Di sudut gelap, sang wanita mengenali pemilik suara itu. Nada suaranya rendah, dingin dan mematikan. Itu adalah adiknya, seorang mantan pasukan elit rahasia. Seketika, kaki wanita itu lemas, ketakutannya pecah menjadi tangis. Sang adik melangkah maju, menarik kakaknya ke balik punggungnya. Tapi preman itu malah tertawa meremehkan, tidak tahu monster macam apa yang baru saja ia bangunkan. Dan apa yang terjadi dalam 10 detik ke depan akan membuat preman itu memohon ampun. Sebelum kita mulai cerita lengkapnya, like dan subscribe dari Anda adalah kekuatan besar bagi channel ini. Cerita lengkap. Peristiwa itu dimulai sekitar pukul 10 malam. Maya baru saja selesai acara makan malam bersama para staf lembaga bimbingan belajar, bimbel, miliknya, dan sedang berjalan perlahan menyusuri jalan. Meski sudah larut, cuaca malam itu sangat cerah, sehingga ia memutuskan untuk berjalan kaki. Bu Maya, hari ini benar-benar kerja keras yang luar biasa, sapa seorang guru. Ah, tidak, berkat kalian, semua pendaftaran bulan ini berjalan lancar, jawab Maya. Suasananya sangat hangat, dan dengan langkah ringan, mereka mulai berpisah menuju arah rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Maya mampir sebentar ke minimarket. Setelah mengambil sebotol air mineral dan membayar, ia berbelok ke jalan gang yang biasa ia lewati. Namun, gang di atas jam 10 malam sangat berbeda dengan siang hari. Lampu jalan berkedip-kedip di beberapa titik, dan bagian dalam gang terasa sangat gelap. Seekor kucing liar melesat cepat di sebelah tempat sampah, dan suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Di mulut gang, suara piring dan gelas dari warung tenda pecel lele masih terdengar, tetapi semakin ke dalam, tanda-tanda keberadaan orang menghilang. Maya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Harusnya aku pesan taksi online saja tadi, batinnya. Tapi ia sudah terlanjur masuk, dan rasanya serba salah untuk berbalik arah. Maya mengeluarkan ponselnya, menyalakan layarnya sebagai penerang, dan mempercepat langkahnya. Tepat pada saat itu, "Woi, tunggu sebentar," terdengar suara pria asing dari belakang. Awalnya Maya tidak sadar pria itu memanggilnya. Saat ia berniat untuk terus berjalan, seseorang menarik lengannya dengan kasar. Apa-apaan ini?" Saat menoleh, dua pria dengan bau minuman keras oplosan yang menyengat berdiri tepat di belakangnya. Satu orang tampak berusia awal 40 kosuan, bertubuh besar dengan tato naga yang mengintip dari kerah bajunya, dan satu lagi berusia awal 30 kosuan dengan tatapan mata yang tajam dan licik. Jantung Maya mulai berdegup kencang. "Kita tidak saling kenal. Tolong lepaskan tangan saya," ucap Maya setenang mungkin sambil berusaha menarik lengannya. Namun pria itu tidak melepaskannya. Ia malah mengeratkan cengkeramannya dan tersenyum miring. "Kalau belum kenal, ya kenalan dong sekarang. Cewek cantik bahaya jalan sendirian malam-malam. Biar abang yang antar pulang." "Tidak mau. Saya benar-benar tidak apa-apa. Tolong lepaskan." Suara Maya mulai bergetar. Pria itu justru semakin mendekat. Bau alkohol menusuk hidungnya. Secara naluriah, Maya mundur selangkah. Namun punggungnya menabrak tembok dingin. Botol air mineral di tangannya jatuh berdebum ke tanah. Airnya tumpah membasahi sepatunya. "Tolong, ada orang tidak?" teriak Maya. Tetapi gang itu terlalu dalam. Pria berbadan besar itu mengulurkan tangan untuk membekap mulut Maya, dan Maya dengan cepat memalingkan wajahnya untuk menghindar. "Yaelah, kenapa sih? Kita kan cuma mau temenan. Neng kenapa sensitif amat?" Tepat pada saat itu, salah satu staf bimbel perempuan berusia akhir 20-an yang baru keluar dari pintu kos di gedung sebelah melihat kejadian tersebut. Ia sangat terkejut, buru-buru mengeluarkan ponselnya dari saku dan langsung menelepon polisi. "Halo, Pak Polisi, di gang belakang gedung bimbel Pelita ada seorang perempuan dikepung preman. Tolong cepat datang." Setelah mematikan telepon, ia dengan panik menelepon satu orang lagi. "Mas Bayu, Mas harus segera datang. Bu Maya ditahan sama orang aneh di gang." Suaranya panik dan napasnya tersengal, tapi Bayu langsung mengerti. "Posisi di mana?" tanyanya singkat dan mematikan. "Di belakang bimbel.
Lewat minimarket, di dalam gang belokan kedua. Saya ke sana sekarang. Telepon langsung ditutup. Sementara itu, di dalam gang, situasi semakin memburuk. Tepat saat pria besar itu hendak mencengkeram dagu Maya, Maya secara naluriah memalingkan wajahnya. "Tolong jangan, kumohon jangan begini." Suara Maya bergetar, air mata mengalir di pipinya. Tepat pada detik itu, sebelum pergelangan tanganmu kupatahkan, lepaskan tangan kotor itu sekarang juga. Suara berat dan kokoh bergema dari mulut gang. Semua gerakan terhenti seketika. Mendengar suara itu, air mata Maya langsung menggenang. Kedua pria itu menoleh perlahan dan bertatapan dengan seorang pria yang berdiri di ujung gang. Pria itu mengenakan setelan celana dan jaket training hitam. Tingginya sekitar 178 cm, bahunya lebar, dan langkahnya terasa sangat berat. Selama ia berjalan mendekat perlahan, udara di dalam gang terasa tenggelam. Di bawah cahaya remang lampu jalan, wajahnya terlihat, ekspresinya tenang. Namun tatapan matanya sedingin es. Pria berbadan besar itu melihatnya, tersenyum meremehkan, dan membuka mulut. "Apaan nih bajingan? Lu siapa berani ikut campur?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah perlahan mendekati Maya. Maya membuka mulutnya dengan suara bergetar, "Bayu." Sang adik telah datang. Udara di dalam gang mulai berubah drastis. Bayu berjalan perlahan. Setiap langkahnya menggema berat di aspal gang. Pria berbadan besar itu mendeci, "Siapa sih lu berani-beraninya nyela?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya mendekati Maya dalam diam. Maya menatap Bayu sambil menangis. "Bayu, kamu nggak apa-apa." Bayu menjawab singkat sambil memegang lembut bahu Maya. Lalu ia menggesernya sedikit ke belakang tubuhnya. "Mbak di belakangku saja, sekarang sudah aman." Maya mengangguk dan mundur. Namun kakinya lemas. Ia hanya bisa berdiri bersandar pada tembok. Bayu perlahan mengangkat kepalanya, menatap kedua pria itu. Tatapannya dingin, suaranya pun membeku. "Minta maaf sekarang juga," lalu pergi. Pria besar itu tertawa seolah tak percaya. "Apa? Minta maaf? Hei bocah, lu lucu banget ya. Lu siapa berani merintah gue?" Pria bermata tajam di sebelahnya ikut tersenyum sinis dan menimpali. "Bang, bocah ini kurang ajar banget. Berani-beraninya dia ke kita. Woi, lu tahu nggak kita ini siapa?" Pria besar itu maju selangkah dan menunjuk-nunjuk dada Bayu dengan jarinya. "Jawab woi, lu tahu kita siapa?" Bayu menatap jari itu. Kemudian ia perlahan menggenggam tangan itu. "Singkirkan tanganmu." "Apa?" Tiba-tiba, tenaga tersalur dari tangan Bayu. Wajah pria itu langsung berkerut. "Arg! Bajingan ini!" Bayu tidak melepaskannya. Ia hanya diam-diam menambahkan tekanan kuncian. Pria itu mulai berlutut menahan sakit. "Bang, si bangsat ini beneran." Tepat saat pria bermata tajam merogoh sesuatu dari sakunya, Bayu menyambar pergelangan tangannya. Dan dalam satu tarikan napas, ia memelintirnya ke atas. "Ah!" Pria itu menjerit dan langsung ambruk berlutut di aspal. Pria besar kaget. Ia melepaskan diri dan mengayunkan tinju ke arah Bayu. Namun Bayu dengan ringan menepis pukulan itu ke samping. Lalu ia menangkap lengan lawannya dan memutar persendiannya. Arge! Pria besar itu pun ikut berlutut menghantam tanah. Semuanya memakan waktu kurang dari 10 detik. Bayu menahan kedua pria itu dan berkata dengan suara rendah, "Saya bilang sekali lagi, minta maaf. Bajingan lu. Lu lakuin kesalahan besar, lu tahu? Minta maaf." Suara Bayu turun 1 oktav. Saat itu, suara sirene terdengar dari ujung gang. Mobil polisi polsek tiba. Cahaya biru menyinari gang saat 2 petugas berlari mendekat. "Hei, apa yang terjadi di sana? Lepaskan semuanya." Bayu perlahan melepaskan tangannya. Kedua pria itu terduduk di tanah, memegangi pergelangan tangan mereka sambil mengerang. Seorang polisi mengamati lokasi dan bertanya pada Bayu, "Ada apa ini?" Sebelum Bayu menjawab, pria besar itu bicara duluan. "Bocah itu tiba-tiba nyerang kita, Pak. Kita cuma lagi jalan, tiba-tiba dia mukul." "Apa?" Maya terkejut dan melangkah maju. "Bohong. Orang-orang ini yang duluan mencegat saya dan mengancam saya." Ngomong apa sih? "Kita cuma mau nanya jalan. Mbak ini aja yang salah paham." Pria besar itu meringis sambil beralasan. Polisi menatap Maya. "Ibu yang melapor?" "Bukan, saya yang lapor, Pak." Staf bimbel berlari masuk ke gang
dengan napas terengah-engah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri mereka narik lengan Bu Maya dan mengancamnya. Pria bermata tajam tertawa sinis. Ancam apanya? Kita cuma mau baik-baik nunjukin jalan. Tiba-tiba cowok ini datang dan mukul kita. Polisi tampak serba salah. Baiklah, semuanya ikut ke polsek dulu. Kita harus dengar ceritanya lebih jelas di sana. Tiba-tiba pria besar itu mengubah raut wajahnya menjadi sopan. Pak polisi, sepertinya kami salah paham. Bisa tidak kalau ini dilupakan saja? Sepertinya ini cuma salah paham. Salah paham? Bayu menatap pria itu tajam untuk pertama kalinya. Kalian narik tangan kakak saya dan mengintimidasi dia. Itu dibilang salah paham. Intimidasi apanya? Pak polisi, cek saja CCTV, ucap si pria besar dengan tenang. Polisi mendongak melihat sekeliling. Namun gang itu gelap. Tidak ada CCTV sama sekali. Apa ada CCTV di sini? Pria besar itu tersenyum miring. Nggak ada, Pak. Gang ini kan gang tua. Wajah Maya memucat dan seluruh tubuhnya lemas. Mendengar tidak ada CCTV, bukti seakan lenyap. Ia merasa sangat tidak berdaya. Pria besar tersenyum semakin lebar dan berkata pada polisi, "Tuh kan, Pak, omongan kita yang benar. Cowok ini tiba-tiba mukul kita. Lihat nih, pergelangan tangan kita memar." Pria bermata tajam juga menunjukkan pergelangannya. Polisi menatap Bayu dengan wajah bingung. Semuanya harus ke polsek dulu. Kita harus dengar keterangan kedua belah pihak. Maya bersandar di tembok sambil menangis. Staf bimbel menatapnya dengan iba. Tunggu, kakak saya ini korbannya, ucap Bayu pelan. Tapi polisi menggeleng sesuai SOP. Nanti jelaskan rincinya di polsek. Pria besar itu berdiri, menyeringai sambil memijat pergelangan tangannya. Bagus, ayo ke polsek dan kita perjelas. Sudah pasti, lu yang mukul kita. Bayu menutup mulutnya. Jika harus mengikuti prosedur, ia tidak punya kata-kata untuk membantah. Tepat saat itu, kepulan asap rokok kretek perlahan naik dari ujung gang. Pak polisi, terdengar suara rendah dan berat. Semua mata menoleh ke sana. Seorang pria berusia awal 60-ha, berjalan perlahan, mengenakan pakaian kerja kemeja safari usang, dengan rokok yang baru dinyalakan di tangannya. Ia adalah Pak Darman, pemilik kios jahit permak di depan gang. Cara berjalannya tidak biasa, punggungnya tegak lurus, dan tatapannya tajam bak elang. Saya lihat semuanya dari awal sampai akhir. Semua orang menatapnya. Polisi menoleh dan bertanya, "Bapak lihat apa?" Dua laki-laki itu mencegat tangan perempuan ini dan mengancamnya. Saya juga lihat dia menjulurkan tangan, mau memegang dagunya. Pak Darman menunjuk pria besar itu dengan tangan yang memegang rokok. Wajah si preman langsung kaku. Apaan sih? Kakek ini lihat apa emangnya? Saya bukan kakek-kakek. Nama saya Darman, pemilik kios jahit di depan gang dan purnawirawan polisi militer dengan pangkat sersan mayor. Pak Darman memotong perkataan preman itu dengan dingin sambil menghembuskan asap rokok pelan. Ekspresi polisi langsung berubah hormat. "Bapak lihat, apa tepatnya?" Sekitar jam 10:05. Saya keluar mau tutup kios. Saya lihat dua laki-laki ini mabuk sempoyongan dan mendekati perempuan ini. Lanjut Pak Darman sambil mengisap rokoknya. Perempuan itu sudah jelas-jelas bilang, menolak dan menyuruh lepaskan, tapi mereka terus menahannya. Saya juga dengar perempuan ini teriak minta tolong. Itu, kita kan cuma mau nanya jalan. Pria bermata tajam terbata-bata mencari alasan. Namun Pak Darman membalas dengan dingin. Nanya jalan kenapa harus megang dagu? Maya baru mengangkat kepalanya. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini adalah air mata kelegaan. Polisi menatap Pak Darman dengan hati-hati. Apakah Bapak bersedia bersaksi? Tentu saja. Saya lihat semuanya dari awal. Pak Darman menatap Bayu sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan, dan gerakan anak muda itu tidak main-main. Dari sudut kuncian persendian dan perpindahan berat badannya, itu gerakan khas orang yang dilatih secara khusus. Polisi memiringkan kepalanya. Terlatih khusus? Ya, saya sudah melihat yang seperti ini lebih dari 20 tahun di militer. Jadi saya tahu, anak itu terlihat sengaja menahan tenaganya agar lawannya tidak cedera parah. Bayu masih tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya sedikit bergetar. Wajah pria besar itu makin berkerut, dan pria bermata tajam mundur selangkah. Lalu apa lagi? Keterangan saksi mata sudah jelas. Masih mau beralasan cuma nanya jalan. Suara polisi berubah tegas. Kalian berdua ikut ke polsek sekarang. Kalian akan diperiksa atas dugaan pelecehan
dan pengancaman. Pelecehan? Kami nggak gitu, Pak. Pria besar itu buru-buru melambaikan tangannya, namun polisi sudah mengeluarkan handy talkie untuk meminta bantuan mobil. Situasi berbalik sepenuhnya. Maya menatap Pak Darman dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih banyak, Pak. Tidak apa-apa, saya cuma melakukan yang seharusnya." Pak Darman mengisap rokoknya sekali lagi dan menatap Bayu. "Latihan di mana?" Bayu ragu sejenak sebelum menjawab singkat, "Di militer, Pak." "Bukan infanteri biasa kan?" Bayu tidak menjawab, hanya menunduk hormat sedikit. Pak Darman tidak bertanya lebih jauh. Segera, mobil patroli tambahan datang dan kedua pria itu dimasukkan ke dalam mobil polisi. Saat masuk, pria besar itu menatap tajam ke arah Bayu dan mendesis pelan, "Woi, gue ingat muka lu berdua, paham lu?" Bayu tetap tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan menusuk. Pintu mobil ditutup, sirene kembali berbunyi, dan cahaya biru merah menyapu gang sekali lagi sebelum berlalu. Setelah mobil polisi pergi, gang pun kembali sunyi. Hanya tersisa Maya, Bayu, Pak Darman, dan staf bimbel di gang itu. Maya masih bersandar di tembok, menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Bayu mendekat perlahan dan meletakkan tangannya di bahu sang kakak. "Mbak, sekarang sudah aman. Maafin aku, Bayu. Harusnya aku lebih hati-hati jalan sendirian selarut ini." Suara Maya bergetar, air matanya kembali jatuh. Bayu menggeleng dan berkata pelan, "Ini bukan salah, Mbak. Orang-orang itu yang jahat. Tapi kamu tahu dari mana? Aku kan nggak telepon. Mbak ini yang hubungi saya." Bayu membungkuk pada staf bimbel. "Terima kasih. Berkat Anda, saya bisa datang tepat waktu." "Bukan apa-apa. Itu hal yang wajar. Tapi Mas Bayu hebat banget. Saya tadi ketakutan sampai nggak bisa ngapa-ngapain," kata staf itu yang masih tampak kaget. Pak Darman mematikan rokoknya dan membuka mulut. "Perlu saya antar sampai rumah?" Sepertinya mbaknya masih sangat kaget. "Ah, tidak apa-apa. Ada adik saya," jawab Maya sambil menghapus air mata. "Sekali lagi terima kasih, Pak. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak tahu apa jadinya. Saya cuma melakukan yang benar." "Tapi Mbak," ucap Pak Darman menatap Maya dengan hati-hati. Laki-laki seperti mereka sepertinya bukan tipe yang akan diam saja. Dengarkan ancaman mereka saat mau masuk mobil. Mata Bayu berubah dingin. "Maksud Bapak, orang-orang seperti itu kalau harga dirinya terluka, biasanya akan balas dendam. Apalagi yang suka bergerombol memalak." Jelas Pak Darman. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya dan memberikannya pada Bayu. "Buat jaga-jaga, simpan ini. Kalau terjadi sesuatu, hubungi saya." Bayu menerima kartu nama itu dan menunduk hormat. "Terima kasih. Anak muda, kamu pintar menahan tenaga. Pertahankan itu. Melukai orang sampai cacat itu gampang, tapi urusan hukum setelahnya yang rumit," kata Pak Darman dengan tatapan penuh arti sebelum berjalan pergi. Staf bimbel juga pamit dan menyuruh Maya segera istirahat. Kini hanya tersisa kakak beradik itu di gang. Kaki Maya masih gemetar untuk berdiri, dan Bayu diam-diam mengawasi kakaknya. "Bayu, ya, sebenarnya kerjaanmu dulu apa?" "Tadi itu, orang biasa nggak mungkin bisa bergerak secepat itu," tanya Maya dengan suara gemetar. Bayu ragu sejenak lalu menjawab singkat, "Aku kan pelatih judo dojo, biasa pakai fisik. Bukan cuma judo yang bikin kamu bisa kayak tadi." "Di tentara kamu, ngapain sebenarnya?" Suara Maya menjadi lebih mendesak. Bayu tidak menjawab. Ia hanya memegang pelan lengan Maya dan membantunya berdiri. "Ayo pulang, Mbak. Hari ini kamu kaget banget. Bayu, kamu harus kasih tahu aku. Aku ini kakakmu. Nanti ku ceritakan. Sekarang Mbak harus istirahat." Suara Bayu tetap tenang, tapi mengandung ketegasan agar sang kakak berhenti bertanya. Maya pun tidak mendesak lagi. Ia memegang lengan adiknya dan mereka berjalan keluar perlahan. Keluar dari gang, cahaya warung pecel lele dan sate terlihat. Beberapa orang sedang tertawa sambil mengangkat gelas kopi dan aroma daging yang dibakar terbawa angin. Ini malam yang biasa bagi orang lain, tapi sama sekali tidak biasa bagi Maya. Bayu mengantar Maya sampai ke depan pagar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, profil wajahnya dari samping terlihat sangat kokoh seperti biasa, dan Maya mulai merasa tenang. Setibanya di depan rumah, Maya bicara lebih dulu.
Makasih ya, Bayu. Sudah sewajarnya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu nasibku gimana. Kejadian kayak gitu nggak akan terulang lagi. Suara Bayu merendah. Maya menatap wajah adiknya. Ekspresinya setenang biasanya, tapi tatapan matanya berbeda. Di dalamnya, ada sesuatu yang keras dan dingin yang bersarang. Masuklah Mbak, istirahat yang tenang. Kamu juga, hati-hati pulangnya. Ya, Bayu mengangguk dan berbalik perlahan. Maya menatap punggungnya cukup lama sebelum membuka pintu dan masuk ke rumah. Bayu berjalan perlahan keluar dari gang. Di dalam sakunya ada kartu nama yang diberikan Pak Darman, dan di kepalanya terus terngiang kata-kata terakhir preman yang diseret ke mobil polisi. Gue ingat muka lu berdua. Tatapan mata Bayu tenggelam menjadi sangat dingin. Malam itu, Bayu kembali ke kosannya dan berbaring di kasur. Tapi ia tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, ia mengingat kejadian hari itu. Suara bergetar kakaknya, tatapan beringas preman itu, dan ancaman yang dilemparkan dari dalam mobil. Bayu memejamkan mata. Apa yang ia pelajari di militer adalah teknik untuk melindungi manusia, tapi sekaligus teknik mematikan untuk melumpuhkan target. Setelah pensiun, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia berjanji tidak akan menggunakan kekerasan, membuka dojo, mengajar bela diri untuk anak-anak, dan hidup normal. Tapi hari ini, janji itu goyah. Saat kakaknya dalam bahaya, ia bergerak tanpa ragu. Dan pada detik itu, ia kembali menjadi dirinya yang dulu di medan tempur. Bayu menghela napas panjang dan membalikkan badannya. Keesokan paginya, Bayu berangkat ke dojo seperti biasa. Anak-anak masuk satu persatu dan memberi salam. Bayu membalasnya dengan tenang. Sensei, hari ini kita belajar teknik jatuh kan? Iya, hari ini kita belajar ukemi teknik jatuh yang aman. Asyik. Suara riang anak-anak memenuhi seisi ruangan. Bayu tersenyum tipis melihat mereka. Inilah hidup damai yang ia inginkan. Kelas dimulai, dan Bayu mengajari anak-anak teknik ukemi selangkah demi selangkah. Teknik jatuh ini, supaya saat kalian jatuh, kalian tidak cedera, bukan untuk berkelahi, tapi untuk melindungi diri sendiri. Sensei, kalau ada orang jahat mukul kita harus gimana? Tanya seorang anak laki-laki bernama Hanif sambil mengangkat tangan. Bayu terdiam sejenak lalu menjawab. Pertama, kalian harus menghindar. Berkelahi itu cara terakhir. Tapi kalau nggak bisa menghindar, maka kalian harus melindungi dirimu sendiri dan keluargamu. Suara Bayu merendah. Anak-anak mengangguk dengan polos dan kembali fokus latihan jatuh. Setelah kelas usai, Bayu sedang mengepel lantai dojo, membereskan hari itu. Tiba-tiba pintu kaca terbuka dan seseorang masuk. Permisi, apa pelatihnya ada? Seorang wanita berusia akhir 20 puhuan membawa kamera dan buku catatan. Bayu mendongak menatapnya. Ya, saya pelatihnya. Ah, halo. Nama saya Kirana. Saya reporter jurnalis. Wanita itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya dengan senyum cerah. Bayu menerimanya dan bertanya dengan hati-hati. Ada keperluan apa? Saya sedang mengumpulkan bahan berita terkait insiden di gang semalam. Saya dengar Mas Bayu ada di tempat kejadian sebagai pahlawan. Suara reporter Kirana terdengar jelas dan matanya penuh rasa ingin tahu. Ekspresi Bayu menegang. Itu sudah saya ceritakan semua ke penyidik polisi. Ah, jangan salah paham. Saya bukan mau menyudutkan Mas Bayu. Kirana buru-buru melambaikan tangannya. Malah sebaliknya, Anda menyelamatkan seorang wanita dari pelecehan. Di zaman sekarang ini, cerita seperti ini sangat penting untuk dibagikan. Mau dijadikan artikel berita? Iya, tapi saya tidak akan menulisnya tanpa persetujuan Mas Bayu. Bayu ragu sejenak lalu menggelengkan kepala. Maaf, tapi saya tolak wawancaranya. Loh, kenapa? Mas Bayu tidak berbuat salah kan? Saya cuma mau hidup tenang. Suara Bayu sangat tegas. Kirana tampak kecewa, tapi tidak memaksa. Baiklah, kalau Anda berubah pikiran, tolong hubungi saya. Ia mengeluarkan satu kartu nama lagi dan memberikannya. Tapi Mas, boleh saya tanya satu hal? Apa? Kenapa Anda menolongnya? Dia kan orang yang tidak Anda kenal. Bayu berpikir sejenak lalu menjawab singkat. Dia kakak kandung saya. Ah, begitu rupanya. Sekarang saya lebih mengerti. Kirana tersenyum cerah sambil mengangguk. Melindungi keluarga itu memang hal yang wajar.
tapi tidak banyak orang yang bisa benar-benar melindunginya, seperti Anda. Bayu tidak menjawab. Kirana pamit dan keluar ruangan. Bayu menatap kartu nama itu, lalu memasukkannya ke saku dan kembali mengepel lantai. Tapi insiden kemarin terus terngiang di kepalanya. Ini belum selesai. Kata-kata itu terus berdengung di telinganya. Bayu mencengkeram kain pel dan memejamkan mata. Ia sudah tahu persis apa arti belum selesai itu. Malam harinya, Maya sedang duduk di kantor bimbel setelah semua kelas selesai. Di atas mejanya, ada tumpukan dokumen yang belum rapi, tapi tangannya enggan bergerak untuk menyentuhnya. Kejadian semalam terus terbayang. Bu Maya, ibu nggak apa-apa. Wajahnya kelihatan pucat banget. Seorang guru staf bertanya dengan hati-hati. Ah, nggak apa-apa. Cuma agak capek aja, jawab Maya memaksakan senyum. Tapi tangannya masih sedikit gemetar. Bu, mending pulang lebih awal hari ini. Biar saya yang bereskan tutup kantor, kata staf itu dengan tegas sambil mengambil dokumen dari tangan Maya. Maya akhirnya mengangguk, membereskan tasnya, dan melangkah keluar dari bimbel. Di luar sudah gelap, lampu jalan menyala, satu persatu menerangi jalan. Maya mengeluarkan ponselnya dan menyalakan aplikasi taksi online. Tapi tiba-tiba, terdengar suara yang sangat ia kenal dari arah belakang. Mbak, tunggu sebentar. Maya kaget dan berbalik. Pria bermata tajam dari semalam berdiri di sana, dan di sebelahnya ada si pria berbadan besar. Kenapa kalian bisa ke sini? Ah, kita mau minta maaf. Pria bermata tajam itu tersenyum miring sambil menghisap rokok. Saya tidak butuh permintaan maaf kalian. Tolong pergi. Aduh, jangan gitu dong. Kita selesaikan baik-baik. Kasih kita uang damai 50 juta rupiah, dan urusan ini selesai bersih. Pria besar itu berdeham dan maju selangkah. Uang damai 50 juta? Gila, kalian yang nyentuh saya duluan. Itu kalau ada buktinya. CCTV nggak ada, dan cuma pakai omongan saksi mata, polisi nggak bisa proses kita penahanan, kata pria bermata tajam sambil menghembuskan asap rokok. Jadi begini, pergelangan tangan kita ini cedera, butuh biaya rumah sakit dan uang ganti rugi. Kalau tidak, terpaksa kita lapor polisi. Wajah Maya menjadi pucat pasi. Lapor? Atas kesalahan apa? Pasal penganiayaan, Mbak. Adik Mbak melintir tangan kita sampai nyungsep ke tanah kan? Kita udah ambil bukti visum dari rumah sakit. Pria besar mengeluarkan ponselnya dari saku dan menggoyangkannya. Itu kan pembelaan diri. Pembelaan diri? Bisa buktikan? Kalau sampai di meja hijau pengadilan, kita nggak tahu siapa yang menang dan siapa yang masuk sel lo. Senyum sinis pria bermata tajam itu makin lebar saat ia mendekat. Maya mundur, tapi punggungnya menyentuh dinding bangunan bimbel. Lagi pula, Mbak, gimana kalau kita tiap hari datang kemari dan nongkrong bikin ribut di depan bimbel ini? Pikirin dong apa kata orang tua murid nanti. Itu adalah sebuah ancaman murni. Tepat saat itu, pintu kaca bimbel terbuka dan stafnya keluar. Bu Maya, belum pulang? Staf itu mendekat, tapi berhenti saat melihat kedua pria itu. Orang-orang ini siapa? Bu Maya pasan. Oh, halo. Kita orang yang kemarin ada sedikit salah paham. Pria bermata tajam menyapa dengan sopan, tapi matanya menatap sangat licik. Wajah staf itu mengeras. Ia buru-buru mendekati Maya. Pria besar memasukkan rokoknya ke saku dan mundur perlahan. Mbak, hari ini kita cabut dulu. Pikir-pikir lagi sampai besok. Kalau duit 50 juta udah disiapin, hubungi kita. Jangan pernah datang ke sini lagi, teriak Maya. Tapi kedua pria itu sudah berbalik punggung dan berjalan santai pergi. Staf buru-buru memegang lengan Maya. Bu, kita harus lapor polisi sekarang juga kan? Percuma dilaporin. Kita nggak punya bukti. Suara Maya melemah, air mata menggenang dan jatuh. Terus gimana, Bu? Aku harus nelepon Bayu. Maya mengeluarkan ponsel dan menelepon Bayu. Nada sambungnya panjang. Lalu terdengar suara Bayu. Ya, Mbak, Bayu. Kita harus ketemu sekarang juga. Suara Maya terdengar parau dan pecah. 30 menit kemudian, Bayu tiba di sebuah kafe kopi depan bimbel. Maya duduk di kursi dekat jendela, menggenggam cangkir kopi dengan kedua tangannya dengan gelisah. Saat Bayu mendekat dan duduk di depannya, Maya mendongak. Maaf Bayu, tiba-tiba nyuruh datang. Nggak apa-apa. Ada masalah apa?
Suara Bayu tenang, tapi matanya sudah mendeteksi ada hal buruk terjadi. Maya ragu sejenak, lalu perlahan bercerita. Tadi di depan bimbel, aku ketemu orang-orang itu lagi. Orang yang semalam. Ekspresi Bayu mengeras. Mereka bilang apa? Mereka minta uang damai 50 juta. Kalau enggak, mereka bakal laporin kamu pakai pasal penganiayaan ke polisi. Penganiayaan? Iya, mereka bilang udah punya surat visum rumah sakit. Terus, mereka juga ngancam mau bikin ribut tiap hari di depan bimbel. Suara Maya bergetar dan air matanya jatuh ke meja. Bayu mengepalkan tangannya kuat-kuat, lalu perlahan melonggarkannya. Mbak ingat betul wajah mereka? Iya, persis dua orang yang semalam. Yang badan besar, sama yang matanya tajam. Mbak sempat rekam obrolan tadi. Nggak bisa, terlalu mendadak. Lagi pula pas stafku keluar, mereka langsung kabur. Maya menunduk dan bicara pelan. Bayu berpikir sejenak. Udah lapor polisi? Stafku nelpon polisi, tapi polisi datang dan dengar ceritanya. Mereka bilang, kalau nggak ada bukti, susah menjerat dengan pasal pengancaman. Nggak bisa kalau nggak ada bukti. Iya, nggak ada rekaman suara. Dan area pintu depan bimbel ternyata di luar jangkauan CCTV. Kata polisi, cuma datang dan ngobrol aja nggak bisa dianggap sebagai ancaman pidana. Suara Maya makin mengecil. Bayu mengusap dagunya dan bertanya perlahan. Kapan mereka bilang mau datang lagi? Disuruh pikirin sampai besok. Kalau uang 50 juta nggak siap, mereka bakal bikin ribut di depan bimbel. Di depan bimbel? Iya. Gimana kalau wali murid pada dengar gosip buruk? Kata mereka begitu. Maya menghapus air matanya dengan tisu. Bayu terdiam sejenak. Tatapannya semakin turun menjadi dingin. Mbak, jangan khawatir. Bayu, kita kasih aja uangnya ya. 50 juta. Aku bisa ajuin pinjaman ke bank. Jangan. Bayu memotong dengan tegas. Sekali kita kasih, itu bukan akhir. Orang-orang lintah darat kayak gitu bakal terus nempel, memeras. Terus gimana dong? Kalau mereka beneran bikin ribut, aku nggak bisa jalanin bimbel lagi. Suara Maya meninggi. Air matanya membasahi pipi. Bayu memegang punggung tangan kakaknya dengan lembut. Mbak, biar aku yang selesaikan. Gimana caranya? Kamu nggak mau berantem lagi kan? Bukan berantem, tapi melindungi. Melindungi Mbak. Suara Bayu rendah, tapi mengandung tekad baja yang sangat kuat. Maya menatap Bayu. Tatapan adiknya benar-benar berbeda dari biasanya. Bayu, kamu pas di militer. Sebenarnya tugasmu apa? Bapak tukang jahit semalam juga nanya hal yang aneh. Bayu ragu sejenak lalu menjawab singkat. Aku di pasukan khusus. Pasukan khusus? Iya. Denjaka, pasukan elit angkatan laut. Mata Maya membesar kaget. Kamu bertugas di tempat kayak gitu. Kenapa nggak pernah cerita? Kalau ku ceritain, Mbak pasti kepikiran terus dan khawatir. Lagi pula, setelah pensiun, aku cuma mau hidup normal. Bayu tersenyum kecil. Maya menggenggam erat tangan adiknya. Berarti, misi yang kamu lakuin bener-bener sangat berbahaya dong. Iya, dulu. Tapi sekarang udah enggak. Ngajar anak-anak di dojo itu pekerjaanku sekarang. Tapi untuk saat ini, sekarang aku harus lindungi Mbak. Jadi ini pengecualian. Suara Bayu merendah berat. Maya menghapus air matanya dan mengangguk. Makasih ya, Bayu. Itu sudah sewajarnya, Mbak. Bayu berdiri dari kursi dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Itu kartu nama dari Pak Darman. Mbak, besok sebelum berangkat ke bimbel, hubungi aku. Aku bakal di sana. Dojo bisa libur sehari. Keselamatan Mbak jauh lebih penting, kata Bayu sambil memasukkan lagi kartu itu ke saku. Matanya sudah menyusun rencana matang untuk esok. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu dojo, membersihkan bagian dalam sedikit, lalu menempelkan kertas pengumuman libur operasional di pintu kaca. Mas Bayu, hari ini libur ya? Tanya salah satu wali murid yang lewat di depan. Iya Bu, ada urusan mendadak. Besok kelas berjalan normal kembali, jawab Bayu dengan sopan. Ibu itu mengangguk dan berlalu. Bayu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Maya. Mbak, aku berangkat sekarang. Kita kumpul di depan bimbel. Iya, makasih Bayu. Suara Maya masih terdengar cemas dan kurang tidur. Bayu mematikan telepon, mengeluarkan kartu nama Pak Darman, dan menatapnya lama. Lalu ia menekan nomor tersebut. Halo,
terdengar suara Pak Darman. "Pak, saya pelatih dojo semalam." "Ah, anak muda, ada apa? Kalau hari ini Bapak ada waktu, apa kita bisa bertemu? Saya butuh saran." Suara Bayu terdengar hati-hati. Pak Darman terdiam sejenak lalu menjawab, "Orang-orang itu muncul lagi. Iya, semalam mereka mengancam kakak saya di depan bimbelnya. Sudah kuduga, orang sampah kayak gitu memang kelakuannya begitu. Ketemu di mana kita? Bisa Bapak datang ke dojo saya, kirim alamatnya via WhatsApp." Setengah jam lagi saya meluncur. Telepon ditutup dan Bayu mengirim alamatnya. 30 menit kemudian, Pak Darman tiba di depan dojo. Alih-alih seragam kerjanya yang usang, ia memakai jaket kasual yang rapi dan di tangannya ada secangkir kopi panas, bukan rokok. "Silakan masuk, Pak." Bayu membukakan pintu. Pak Darman melihat sekeliling dojo dan masuk perlahan. Rapi juga tempatnya, enak buat ngajar anak-anak. "Terima kasih." "Silakan duduk." Bayu menarik kursi lipat. Pak Darman duduk, menyeruput kopinya sedikit, lalu mulai bicara. "Jadi, ada urusan apa? Semalam mereka datang lagi, menuntut uang damai 50 juta dan mengancam. Sempat direkam?" "Nggak sempat. Terus pas staf kakak saya keluar, mereka langsung kabur pergi." Pak Darman mengangguk sambil mengusap dagunya. "Sesuai prediksi tingkat rendah. Sampah kayak gitu kalau udah nempel, bakal terus menyedot darah. Apa rencanamu? Jangan kasih uang sepeser pun. Kalau dikasih sekali, nggak akan ada habisnya." Suara Pak Darman sangat tegas. "Kalau lapor polisi saja gimana? Percuma kalau nggak ada bukti. Orang-orang itu juga tahu hal itu, makanya mereka berani bertindak. Lalu saya harus bagaimana?" Nada suara Bayu terdengar mendesak. Pak Darman berpikir sejenak. "Kita harus menciptakan buktinya. Rekaman suara atau video. Caranya, katanya mereka mau datang lagi hari ini. Berarti kita siapkan, nyalakan perekam suara, pancing percakapannya biar isi ancaman mereka terekam jelas." Pak Darman menyeruput kopinya lagi. "Dan anak muda, aku tanya satu hal. Ya, kamu beneran bisa melumpuhkan mereka secara utuh?" Tatapan Pak Darman menajam. "Bisa, Pak," jawab Bayu tegas. "Tanpa membuat mereka cedera parah?" "Ya, karena saya dilatih seperti itu." "Bagus. Kalau begitu ku beri satu saran." Pak Darman mencondongkan tubuhnya ke depan dan merendahkan suaranya. "Jangan pernah sentuh mereka duluan. Tunggu sampai mereka yang main tangan duluan. Baru setelah itu, hukum pembelaan diri berlaku secara sah." "Baik, saya mengerti. Dan hari ini, aku ikut bersamamu. Kamu butuh saksi mata kan? Bapak mau ikut?" Bayu kaget. "Iya, toh kemarin aku juga yang bersaksi di Polsek. Aku harus selesaikan sampai akhir. Kakakmu juga harus dilindungi." Pak Darman berdiri dari kursi. "Terima kasih banyak, Pak." "Sama-sama. Ini membela kebenaran kok." "Jam berapa kumpul di bimbel?" "Jam 10, Pak." "Oke, kita ketemu jam 9.50 di depan gedungnya." Pak Darman menghabiskan kopinya dan keluar dari dojo. Bayu menatap punggungnya lama, lalu mengirim pesan teks ke Maya. "Mbak, siapkan aplikasi perekam suara di HP hari ini. Nggak akan terjadi apa-apa, jadi tenang saja." Setelah mengirim pesan, Bayu menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Pukul 9.50 pagi, Bayu tiba di depan bimbel. Pak Darman sudah berdiri di sudut jalan, sedang merokok. "Sudah datang?" "Iya, Bapak datang lebih awal rupanya. Sengaja datang duluan buat ngecek kondisi sekitar. Di depan minimarket sana ada CCTV. Sudut pandangnya agak kurang pas, tapi lebih baik daripada nggak ada." Pak Darman menunjuk ke arah minimarket sambil menghembuskan asap rokok. Bayu mengangguk dan melihat ke arah pintu masuk bimbel. Maya berdiri di balik pintu kaca dengan wajah sangat cemas. Saat Bayu melambaikan tangan, Maya membalasnya dengan lambaian kecil. "Kakakmu kelihatan ketakutan sekali." "Iya, dari semalam hampir nggak bisa tidur." "Wajar. Tapi hari ini kita akhiri. Asal kamu mainnya rapi." Pak Darman mematikan rokoknya di asbak jalanan. "Apa yang harus saya lakukan detailnya? Pas mereka datang, pancing arah obrolannya. Biar ancaman mereka soal uang terekam jelas. Dan ingat, jangan pernah pukul duluan." "Baik." Bayu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan aplikasi voice recorder. Saat itu juga, dari ujung jalan, terlihat dua pria yang sudah dikenal sedang berjalan mendekat. Si pria besar dan pria bermata tajam.
Mereka datang, gumam Pak Darman pelan. Bayu berjalan perlahan ke depan halaman bimbel, dan Maya membuka pintu kaca lalu keluar. Bayu, nanggak apa-apa. Mbak tunggu di dalam aja. Bayu mencoba menyuruh kakaknya masuk, tapi Maya menggeleng. Enggak, aku mau di sini. Ini urusanku juga. Tenang ya Mbak, ada aku. Suara Maya bergetar tapi tatapannya kokoh. Kedua pria itu tiba di depan bimbel. Wah, Mbak, semalam gak bisa ditelepon ya. Makanya kita terpaksa datang lagi hari ini. Pria bermata tajam tersenyum licik. Kalian kan gak menelepon saya. Kalian datang cuma buat ngancam. Jawab Maya dengan suara bergetar. Ancam apanya? Kita kan nawarin kesepakatan damai secara kekeluargaan. Uang 50 jutanya udah siap? Pria besar itu melipat tangannya di dada. Saya gak punya uang 50 juta. Dan gak ada alasan buat ngasih kalian uang. Gak ada alasan. Mbak, adikmu ini udah bikin tangan kita cedera loh. Itu pembelaan diri, suara Maya meninggi. Pembelaan diri? Ada buktinya? CCTV nggak ada loh. Pria bermata tajam itu mendecih dan maju selangkah. Permisi, Bayu membuka mulutnya dengan tenang. Kalian sekarang sedang melakukan pengancaman kan? Pengancaman apanya? Kita cuma ngajuin tawaran damai. Kalau uang 50 juta nggak dikasih, terpaksa kita pakai jalur hukum. Jalur hukum? Maksudnya mau melaporkan saya atas pasal penganiayaan. Suara Bayu tetap tenang, tapi sengaja diperjelas kata-katanya agar terekam sempurna. Iyalah, pergelangan tangan kita cedera parah, visum rumah sakit juga udah ada. Dan, Mbak, pria besar itu menatap tajam ke Maya. Kalau 50 juta enggak cair, tiap hari kita bakal datang ke sini. Cerita ke ibu-ibu wali murid kalau pemilik bimbel ini adiknya tukang pukul preman. Itu namanya pemerasan dan pengancaman. Teriak Maya. Bukan ngancam, tapi ngasih tahu fakta ke publik. Wali murid berhak tahu dong. Pria bermata tajam itu tersenyum miring. Bayu mengecek ponsel di sakunya. Rekaman berjalan sempurna. Kalau begitu saya akan panggil polisi. Saya laporkan kalian sekarang atas pasal pemerasan. Laporin aja Gi, kita nggak ngancam kok. Cuma ngajak damai dan ngasih tahu fakta. Emang itu pengancaman? Pria besar mengangkat bahu dengan santai. Tepat pada saat itu, Pak Darman melangkah maju perlahan. Woi, kalian berdua. Kedua pria itu menoleh. Loh, kakek yang semalam. Sudah kubilang aku bukan kakek-kakek. Pak Darman bersuara dingin dan berdiri tepat di hadapan mereka. Semua yang kalian lakukan barusan itu adalah pengancaman. Menuntut uang damai sambil mengancam menyebarkan gosip di depan bimbel. Kalau bukan pemerasan, terus apa namanya? Heh, tutup mulut lu kek. Gue denger semuanya. Suara Pak Darman menggelegar merendah. Pria bermata tajam mendecak kesal. Anjing, nih aki-aki kenapa ikut campur terus sih? Bukan ikut campur, tapi jadi saksi. Semua omongan kalian tadi bakal kujadikan kesaksian mutlak. Saksi apaan? Saksi pasal pengancaman dan pemerasan. Ucap Pak Darman tegas tanpa gentar. Wajah pria besar itu berkerut menahan marah. Sialan, bikin emosi aja. Udah bang, kita cabut aja dulu. Duitnya gimana? Duit apaan? Cabut dulu lah. Saat pria besar itu hendak berbalik, pria bermata tajam tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah dada Bayu. Woi anjing, gara-gara lu semuanya berantakan. Tangannya mendorong keras dada Bayu. Pada detik itu, tatapan mata Bayu langsung berubah total. Bayu tidak terdorong mundur seinci pun. Ia hanya menarik kakinya satu langkah ke belakang untuk menyeimbangkan kuda-kudanya. Pria bermata tajam kaget karena tangannya tertahan. Anjing, nahan lu ya. Saat ia hendak mengulurkan tangannya untuk memukul, Bayu dengan santai menangkap pergelangan tangannya. Kalian yang pakai tangan duluan kan? Woi, lepasin anjing. Pria itu berusaha menarik tangannya dengan kasar, tapi cengkeraman Bayu terlalu solid. Pria berbadan besar yang melihat itu langsung mengamuk dan menerjang maju. Bajingan lu. Sebuah pukulan keras melayang mengarah tepat ke wajah Bayu. Bayu hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindar. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan tangan si pria bermata tajam. Pukulan pria besar itu hanya membelah udara kosong. Ini terekam semua. Kalian yang main fisik duluan. Pak Darman mengangkat ponselnya yang sedang merekam video dari awal. Pria besar itu kaget dan menarik pukulannya, tapi sudah terlambat. Sial.
Aki-aki bangsat ini. Saat pria bermata tajam hendak berlari menyerang Pak Darman, Bayu melangkah maju dan memblokir jalannya. Fokus saja ke saya. Suara Bayu merendah. Pria bermata tajam mengulurkan tangan mau mencengkram kerah baju Bayu, tapi Bayu menerima tangan itu dan memelintirnya dengan gerakan mudah. Tubuh pria itu secara alami tertekuk ke depan, kehilangan keseimbangan. Bayu memaksanya berlutut di aspal dan memelintir lengannya ke belakang. Aduh, lepasin, diamlah, kalau banyak gerak persendianmu patah. Suara Bayu tetap tenang layaknya sedang mengajar. Pria besar itu menerjang lagi dari arah samping. Lepasin adek gue, tapi Bayu, tanpa melepaskan kuncian pada pria bermata tajam, menggunakan kakinya untuk menendang ringan lutut si pria besar yang sedang berlari menuju ke arahnya. Keseimbangan pria besar goyah drastis, dan Bayu tidak membuang kesempatan 1/1000 detik pun. Dalam sekejap ia memutar tubuhnya, menangkap lengan pria besar itu dan memelintirnya. Arge! Pria besar itu pun ikut ambruk berlutut. Kini, kedua pria itu tak berdaya, dikunci oleh Bayu, terkurap di tanah dalam waktu singkat. Maya menutup mulutnya melihat adegan tersebut. Bayu, kamu gak apa-apa? Mbak, jawab Bayu singkat. Ia masih menahan kedua pria itu dengan tenang. Pak Darman terus merekam dengan ponselnya sambil menelepon nomor polsek. Halo, terjadi insiden pemukulan dan pemerasan di depan gedung bimbel. Tolong cepat kirim anggota ke sini. Setelah memberi alamat dan menutup telepon, Pak Darman mengangguk pada Bayu. Polisi datang. 5 menit lagi. Tahan posisinya begitu. Baik. Bayu berdiri tenang menahan mereka. Pria bermata tajam mengerang kesakitan di tanah. Woi, anjing sakit banget. Lepas. Jangan banyak gerak. Nanti sendinya rusak. Bajingan lu, tunggu polisi datang. Gua bakal laporin lu pasal penganiayaan berat. Teriak pria besar itu dengan amarah. Rekaman suara dan videonya sudah aman. Kalian yang nyerang duluan. Pak Darman mengayun-ayunkan ponselnya. Sialan. Pria bermata tajam kehabisan kata-kata, lidahnya kelu. Tak lama, suara sirene terdengar meraung. Dan 2 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan bimbel. 4 petugas turun dan berlari ke lokasi kejadian. Ada kejadian apa ini? 2 orang ini melakukan pemerasan dan percobaan penganiayaan fisik. Bukti rekaman suara dan video semuanya ada di sini. Pak Darman menunjukkan layar ponselnya pada polisi. Polisi menonton video tersebut dengan saksama, lalu mengangguk paham. Tolong lepaskan tangan mereka. Kami yang akan borgol. Bayu perlahan melepaskan kuncian lengannya. Polisi mendirikan kedua pria itu dengan kasar dan langsung memborgol tangan mereka ke belakang. Salah kita apa, Pak? Kalian ditahan atas tuduhan pemerasan dan percobaan penganiayaan. Kalian punya hak untuk diam, kata polisi itu tenang sambil menggiring mereka masuk ke bangku belakang mobil. Kelegaan luar biasa menghampiri Maya. Ketegangannya runtuh. Ia terduduk lemas sambil menangis terseduh. Udah selesai, Mbak. Bayu membantu Maya berdiri dan berkata pelan. Beneran udah selesai? Iya, udah beres semuanya. Pak Darman mendekat dan menepuk bahu Bayu. Kerja bagus, anak muda. Kontrol tenagamu sangat sempurna. Terima kasih. Ini semua berkat bantuan Bapak. Cuma lakuin hal yang benar kok. Mobil polisi berlalu, dan depan bimbel kembali menjadi sunyi senyap. Maya masih memegangi lengan Bayu. Air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Udah Mbak, jangan nangis. Udah benar-benar selesai. Bayu menepuk lembut bahu kakaknya. Makasih, Bayu. Kalau nggak ada kamu, gimana jadinya nasibku? Udah kewajibanku sebagai adik, Mbak. Pak Darman menyalakan sebatang rokok kretek dan berkata perlahan. Sekarang kita harus ke polsek untuk kasih keterangan resmi BAP. Serahkan rekaman suara dan videonya ke penyidik. Apa harus sekarang? Tanya Bayu. Iya, lebih cepat lebih baik. Sebelum orang-orang sampah itu kasih keterangan palsu, kita harus serahkan buktinya duluan, kata Pak Darman. Maya mengangguk mantap. Saya juga ikut ke kantor polisi. Mbak kan ada urusan bimbel. Nggak apa-apa, hari ini kuserahkan ke staf. Ini urusanku. Aku harus ikut menyelesaikan, tegas Maya. Ketiganya pun berangkat ke polsek. Setibanya di sana, penyidik reskrim mengarahkan mereka ke ruang pemeriksaan. Silakan duduk, tolong ceritakan kronologinya dari awal pelan-pelan,
kata penyidik berpakaian preman sambil menyalakan laptopnya. Maya bicara lebih dulu menceritakan semuanya. Seminggu yang lalu sekitar jam 10 malam, setelah makan malam dengan staf bimbel, saya jalan pulang. Maya menjelaskan kejadian di gang secara rinci. Penyidik mengangguk sambil mengetik laporannya. Lalu adik sebagai korban, Anda datang ke lokasi. Ya, staf kakak saya yang menelepon panik. Saya langsung lari ke sana, jawab Bayu. Lalu bagaimana respons Anda saat itu? Saya melindungi kakak saya di belakang tubuh saya dan menyuruh mereka minta maaf dan pergi meninggalkan gang. Lalu, mereka menyerang saya, melayangkan pukulan dan mau mencengkeram dada saya. Bayu menjelaskan dengan sangat tenang dan datar. Penyidik mengangguk dan beralih ke Pak Darman. Lalu Bapak sebagai saksi mata, apa yang Bapak lihat malam itu? Saya lihat dari awal sampai akhir. Mulai dari dua laki-laki itu memegang tangan Simba dan mengancamnya, sampai anak muda ini melumpuhkan mereka sebagai bentuk pembelaan diri yang sah. Jawab Pak Darman tegas. Penyidik kembali menatap Maya. Dan setelah kejadian itu, Anda bertemu dengan mereka lagi? Iya. Kemarin sore di depan gedung bimbel, mereka datang lagi, meminta uang damai 50 juta, sambil mengancam mau bikin ribut. Suara Maya masih bergetar jika mengingatnya. Ada rekamannya. Nggak sempat merekam, terlalu mendadak. Berarti tidak ada bukti kuat ya? Penyidik tampak sedikit mengerutkan dahi. Tapi hari ini, pas mereka datang lagi ke bimbel, kami sudah merekamnya. Bayu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya ke meja penyidik. Penyidik memutar file audio tersebut. Kalau 50 juta nggak cair, tiap hari kita bakal datang ke sini, cerita ke ibu-ibu wali murid. Itu namanya pemerasan dan pengancaman. Bukan ngancam, tapi ngasih tahu fakta ke publik. Suara kedua preman itu terdengar sangat jelas di speaker laptop. Penyidik mengangguk-angguk dan mengetik dengan cepat. Ini sudah lebih dari cukup. Dan katanya ada video juga. Ya, saya yang merekam videonya. Pak Darman memberikan ponselnya. Di video itu terlihat sangat jelas kedua preman itu yang mendorong dada Bayu duluan dan melayangkan pukulan keras. Penyidik menonton video itu sampai habis, lalu mengangguk puas. Dengan bukti telak ini, kita bisa naikkan status mereka dengan tuduhan pemerasan, percobaan pemerasan, dan percobaan penganiayaan. Lalu bagaimana dengan nasib kami berdua, Pak? Tanya Maya pelan penuh kekhawatiran. Ibu adalah korban pelapor, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Dan untuk adiknya, ini murni diakui sebagai pasal pembelaan diri. Penyidik menenangkan. Mendengar konfirmasi itu, ketegangan di dada Maya runtuh dan ia menangis lega. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sudah tugas kami. Kalian sangat pintar dalam mengumpulkan barang bukti. Kata penyidik menatap ke arah Pak Darman. Mantan PM polisi militer ya, Pak. Pantas terbiasa dengan prosedur hal-hal seperti ini. Ah, begitulah. Jadi cepatkan kelar kasusnya, senyum Pak Darman. Setelah selesai menandatangani bab berita acara pemeriksaan, mereka bertiga keluar dari polsek. Di luar, matahari sudah tinggi di atas kepala. Cahayanya terasa sangat hangat. Maya menatap Pak Darman dan Bayu bergantian. Terima kasih banyak, Bapak. Bayu. Sudah, tidak apa-apa. Saya cuma melakukan hal yang benar. Pak Darman tersenyum sambil mematikan rokoknya. Mereka berjalan menuju arah warung tenda soto Betawi, tak jauh dari polsek. Makan siang ini, biar saya yang traktir, Pak Darman, kata Maya. Ah, tidak usah. Jangan menolak, Pak. Kalau tidak ada Bapak, kami nggak tahu nasib kami di mata hukum bagaimana. Saya sangat ingin mentraktir Bapak hari ini. Suara Maya sangat memohon. Pak Darman akhirnya mengangguk, dan mereka duduk di bangku warung tenda tersebut. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Bayu duduk di sebelah mereka. Pak, soto dagingnya 3 ya. Sama teh manis hangatnya 3. Pesan Maya pada ibu penjual. Suasana warung itu hangat, dan aroma kaldu daging sapi langsung menggugah selera. Pak Darman mengeluarkan sebungkus rokok, namun batal menyalakannya dan memasukkannya lagi ke saku. Ngerokoknya sehabis makan saja. Pak, sekali lagi terima kasih ya. Tanpa Bapak, kami tidak punya saksi dan bukti dan hanya akan jadi korban yang dirugikan, kata Maya tulus. Santai saja, Mbak. Saya ini mantan tentara. Pantang lihat kejahatan dibiarkan berlalu begitu saja. Pak Darman tersenyum kecil. Bapak dulu Sersan Mayor PM ya? Tanya Bayu. Iya.
20 tahun lebih mengabdi berseragam. Setelah pensiun, saya buka kios jahit permak. 20 tahun mengabdi. Sungguh luar biasa, puji Bayu. Ya begitulah jalan hidup saya. Dan kamu, mantan pasukan khusus kan? Pak Darman menatap Bayu tajam. Iya, Denjaka Pak. Sudah kuduga. Dari awal gerakanmu saja sudah ketahuan. Pengendalian tenagamu sangat sempurna. Karena saya dilatih sangat keras untuk menahan diri, Pak. Jawab Bayu rendah hati. Soto Betawi pun dihidangkan. Mereka mulai menyendok kuah hangatnya. Maya menuangkan sedikit kecap. Pak, silakan teh hangatnya diminum. Terima kasih. Pak Darman memegang gelasnya, begitu pula Bayu. Anak muda, kamu juga luar biasa hebat. Mereka bertiga mengangkat gelas dan bersulang kecil beradu kaca. Semoga sehat selalu, ucap Pak Darman sebelum meneguk teh hangatnya. Kuah soto dan teh hangat yang mengalir di tenggorokan benar-benar melepaskan segala ketegangan syaraf yang mereka alami. Zaman sekarang rasanya makin mengerikan ya. Saya nggak nyangka jalan sendirian di malam hari bisa sebahaya ini, kata Maya sambil menyendok soto. Dunia memang selalu berbahaya dari dulu. Kebetulan saja kemarin Mbak lagi apes. Tapi untung ada adikmu yang siap menjaga, Pak Darman mengangguk. Iya, benar-benar beruntung. Maya menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca menahan haru. Mbak, jangan nangis lagi di sini. Kan udah selesai urusannya, senyum Bayu. Iya, tahu. Tapi air matanya keluar terus. Maya mengusap matanya sambil tertawa pelan. Pak Darman meminum tehnya dan memberi nasihat. Tapi anak muda, kedepannya tetap harus waspada hati-hati. Sampah seperti mereka bisa saja muncul lagi di tempat lain. Siap, Pak. Dan mbaknya juga, kalau terpaksa pulang malam, lebih baik naik ojek atau taksi online. Iya, Pak. Mulai sekarang saya akan selalu begitu, angguk Maya patuh. Setelah selesai makan, mereka keluar dari warung tenda. Pak Darman mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan korek dan berkata, kalau begitu saya pamit balik ya. Harus buka kios jahitan. Terima kasih banyak, Pak. Kapan-kapan kami mampir main ke kios Bapak, Maya membungkuk hormat. Silakan, pintu kios permak saya selalu terbuka. Pak Darman melambaikan tangan dan berjalan pergi menjauh. Maya dan Bayu terus menatap punggung tegapnya. Beliau orang yang sangat baik ya. Iya, benar-benar orang baik. Maya mengangguk. Mbak harus balik kerja ke bimbel kan? Iya, harus. Kasihan stafku keteteran. Nggak apa-apa, mereka pasti mengerti kondisinya. Bayu menepuk lembut bahu kakaknya. Mereka berjalan berdampingan di bawah sinar mentari siang. Bayu, kamu benar-benar luar biasa. Waktu kamu ngelumpuhin orang-orang itu, aku kaget banget ngelihatnya. Karena aku dilatih keras untuk hal itu. Tapi kelihatan banget kamu hati-hati banget supaya persendian mereka nggak patah parah. Makasih ya, kata Maya tulus. Sudah kewajibanku, Mbak. Melukai orang apalagi membuat cacat itu adalah jalan yang paling terakhir. Suara Bayu merendah. Kamu udah tumbuh jadi laki-laki dewasa yang sangat bisa diandalkan. Ini semua berkat didikan Mbak. Aku lakuin apa coba? Banyak. Semenjak bapak dan ibu nggak ada, Mbak kan yang banting tulang ngerawat dan besarin aku. Bayu tersenyum tipis. Mata Maya kembali berkaca-kaca, tapi ia menahannya kuat-kuat dan tertawa. Yah, akhirnya kita berhasil ngelewatin ini semua. Iya, kedepannya kita juga bakal terus kuat. 1 minggu kemudian, telah berlalu, pihak penyidik Polsek menghubungi mereka via telepon, mengabarkan bahwa kedua preman itu telah resmi dilimpahkan dan didakwa dengan pasal pemerasan, percobaan pemerasan, dan percobaan penganiayaan. Duduk di kursi kantor bimbelnya, Maya menghela napas panjang mendengar kabar itu. Bu, syukurlah. Berarti sekarang benar-benar udah beres ya? Stafnya bertanya dengan sangat lega. Iya, udah selesai tuntas. Kata jaksa penuntut umum mereka sudah resmi ditahan. Syukurlah, ibu pasti stres banget ngadepin masalah kemarin-kemarin. Staf itu memegang tangan Maya dengan hangat. Maya membalas dengan senyuman kecil. Sekarang rasanya aku udah bisa benar-benar hidup tenang kembali. Malam harinya, Maya mampir mengunjungi dojo milik Bayu. Bayu sedang sibuk mengajari anak-anak teknik ukemi. Nah, tangannya disilang, melindungi dada, lalu berguling ke depan. Ini supaya tulang punggung kalian gak cedera
kata Bayu memberi instruksi. Sensei, begini ya putarannya? Tanya seorang anak kecil. Bayu mengangguk dan memberikan contoh gerakan perlahan. Maya berdiri di balik pintu kaca, menonton adegan itu dalam diam. Melihat adiknya mengajar anak-anak, rasanya begitu damai di hati. Setelah jam kelas selesai, anak-anak pamit pulang satu persatu. Maya mendorong pintu kaca dan masuk. Bayu mendongak terkejut. Mbak, udah datang? Baru selesai ya kelasnya? Iya, baru aja bubaran. Tumben mampir kemari. Bayu mengusap keringat di lehernya dengan handuk. Orang polsek nelepon tadi. Orang-orang itu udah resmi ditahan kejaksaan. Wah, syukurlah kalau begitu. Senyum Bayu lega. Iya, sangat bersyukur. Ini semua berkat bantuan kamu. Aku kan cuma ngelakuin apa yang harusnya dilakuin keluarga. Enggak, kalau enggak ada kamu, aku enggak tahu hidupku bakal hancur dan diperas kayak gimana. Suara Maya sedikit bergetar karena emosi. Bayu mendekat dan menepuk bahu kakaknya. Udah selesai, Mbak. Enggak usah dipikirin masa lalunya. Maya menghapus setitik air matanya dan tertawa kecil. Kamu udah makan malam? Belum sempat. Biar Mbak yang traktir. Malam ini kita makan daging iga bakar yuk. Seru Maya ceria. Boleh, mantap. Mereka berdua pergi ke warung iga sapi bakar terdekat. Suasana warung sangat ramai dan hangat. Aroma asap daging bakar langsung memenuhi udara malam. Maya membolak-balik daging iga di atas panggangan arang dan menatap adiknya. Bayu, ngurus dojo sendirian capek nggak sih? Nggak kok, malah enjoy. Ngajar anak-anak kecil itu seru dan bikin tenang. Syukurlah. Ngelihat kamu ngelakuin hal pekerjaan yang kamu suka, aku juga ikut seneng dan lega. Kalau bimbel Mbak gimana? Lancar kan? Lancar jaya. Wali murid makin percaya. Anak-anak juga pada nurut belajarnya. Syukurlah. Bayu menyantap sepotong daging, iganya yang sudah matang. Bayu. Dulu pas bertugas di militer, kamu sering ngerjain misi yang bahaya banget ya taruhannya nyawa. Tanya Maya. Sangat hati-hati. Bayu ragu sejenak, mengunyah, lalu mengangguk pelan. Ya, lumayan berisiko. Pasti berat banget nanggung beban mentalnya. Biasa aja. Kan itu udah jadi tugas prajurit. Tapi untungnya, kamu bisa pensiun dengan utuh dan selamat. Kata Maya menghela napas lega. Maaf ya Mbak, selama ini udah bikin cemas diam-diam. Nggak usah minta maaf. Aku yang harusnya makasih tiada tara. Makasih udah ngelindungin nyawaku. Maya memegang telapak tangan Bayu di atas meja. Kedua kakak beradik itu makan sambil mengobrol santai melepas rindu. Selesai makan malam, mereka berjalan perlahan keluar. Bintang berkelip terang bertebaran di langit malam, dan angin malam bertiup sangat sejuk. Bayu, makasih ya buat hari ini. Buat apa tiba-tiba? Semuanya. Ada kamu. Rasanya hidup ini tenang dan terlindungi banget. Aku juga. Ada Mbak. Rasanya tenang, punya arah. Gitu ya? Iya, Mbak kan satu-satunya keluargaku yang tersisa. Suara Bayu merendah menyentuh hati. Maya kembali berkaca-kaca, tapi tersenyum menahan tangis harunya. Ayo kita jalani hidup dengan baik terus ke depannya. Pasti. Mereka berjalan menyusuri trotoar malam. Bintang bersinar terang, seakan menandakan jalan masa depan hidup mereka ke depannya juga akan bersinar cerah. Beberapa hari kemudian, Dojo Bayu kedatangan tamu yang tak terduga. Itu Kirana, sang jurnalis wanita waktu itu. Halo Mas Bayu, masih ingat saya kan? Mbak jurnalis waktu itu. Bayu mengangguk hormat. Ada waktu sebentar. Saya ingin ngobrol sedikit. Masih ada 30 menit. Sebelum kelas anak-anak mulai, silakan duduk di sini saja kita bicara. Bayu menarik kursi lipat. Kirana duduk dan membuka buku catatannya. Kemarin Mas bilang menolak untuk wawancara liputan. Tapi saya dengar kasusnya sudah selesai divonis di kejaksaan. Selamat ya, terima kasih. Makanya, saya datang menemui Mas lagi. Kali ini saya benar-benar ingin menulis cerita yang menginspirasi banyak orang. Mata Kirana tampak sangat serius dan bersemangat. Cerita tentang apa spesifiknya? Tentang bagaimana seorang Mas Bayu melindungi sang kakak kandung dan bagaimana menyelesaikan masalah premanisme itu tanpa harus terbawa emosi main hakim sendiri. Bayu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala.
Saya tidak melakukan hal yang istimewa kok. Cuma melindungi keluarga. Justru itu yang membuatnya sangat istimewa. Di zaman keras sekarang ini, berapa banyak orang yang rela berjuang habis-habisan melindungi keluarganya dengan cara cerdas dan tidak gegabah. Kata Kirana sungguh-sungguh, bagi orang-orang di luar sana yang sedang mengalami nasib diperas serupa, cerita Mas ini bisa jadi secercah harapan. Bayu berpikir cukup lama, menimbang-nimbang, sebelum bicara perlahan. Kalau begitu, tolong samarkan identitas nama saya. Nama kakak saya juga tolong disamarkan. Siap laksanakan. Saya akan pakai nama inisial atau status anonim di koran. Kirana mengangguk cepat dan mencatat. Lalu boleh saya tanya satu hal penting lagi? Kenapa Mas Bayu benar-benar tidak mau menggunakan kekerasan berlebih saat itu? Padahal jelas, secara militer, Mas mampu melumpuhkan mereka sampai babak belur masuk ICU. Bayu ragu sejenak, lalu menjawab dengan mantap. Kekerasan fisik itu adalah pilihan paling terakhir. Lagi pula, membuat orang cacat atau terluka parah bukanlah tujuan dari apa yang saya pelajari selama ini. Tujuan utama belajar bela diri. Ya, saya belajar bela diri keras untuk melindungi nyawa seseorang, bukan sekadar untuk melukai orang lain. Suara Bayu terdengar sangat teguh dan berprinsip. Kirana mencatat kata-kata itu sambil tersenyum sangat kagum. Kalimat yang sangat bagus dan mendalam. Akan saya tulis beritanya dengan baik. Terima kasih atas waktunya, Mas. Kirana berdiri, memberikan kartu namanya sekali lagi. Nanti, kalau beritanya sudah naik cetak, saya kabari tautannya. Kirana pamit dan keluar dari dojo. Bayu menatap keluar jendela kaca, melihat murid-murid ciliknya yang perlahan mulai berdatangan dengan ceria. 1 minggu berlalu sejak hari itu. Artikel berita yang ditulis Kirana resmi terbit di koran lokal serta portal berita digital. Judul headline-nya, Keberanian Tanpa Kekerasan, Kisah Pria yang Melindungi Keluarganya dari Teror Jalanan. Duduk di meja kantor bimbelnya, Maya membaca rangkuman artikel anonim itu berulang kali sambil menangis terharu. Malam itu, Bayu menutup pintu dojo dan membereskan seluruh peralatannya untuk mengakhiri hari. Di luar hari, sudah sangat gelap. Lampu jalan menyala satu demi satu. Bayu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WhatsApp ke Maya. "Mbak, udah makan malam?" Balasan segera datang. "Udah dong." "Kamu?" "Aku juga barusan. Kelas dojo hari ini lancar banget." "Syukurlah kalau gitu. Hati-hati di jalan pulangnya ya." "Iya, Mbak juga." Bayu menyimpan ponselnya kembali ke saku dan berjalan menyusuri jalan keluar dari gang. Di ujung jalan, cahaya terang dari warung tenda pecel lele terlihat mengepulkan asap. Di sudut meja sana, Pak Darman sedang duduk santai sendirian sambil menikmati segelas kopi hitam panas. Saat Bayu berjalan mendekat, Pak Darman menyadari kehadirannya dan melambaikan tangannya. "Anak muda, sini, mampir ngopi bareng." "Wah, boleh Pak." Bayu tersenyum dan menarik kursi, duduk di sebelah Pak Darman. Mereka berdua mengangkat gelas kopi masing-masing dan bersulang pelan di bawah langit malam. Malam pun semakin larut. Suasana di warung tenda terasa sangat hangat, dan bintang-bintang di atas sana masih setia bersinar menemani malam yang damai. Kisah ini dipersembahkan oleh channel Kisah Nyata. Jangan lupa like dan subscribe.